Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di video kali ini saya akan membuat pizza mini teflon. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, simak dan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Di sini saya siapkan 1 buah bawang bombay, 3 buah tomat, 3 siung bawang putih, dan teman-temannya. Lanjut, saya siapkan teflon. Saya tuang sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Ini saya membuat bumbunya dulu. Saya masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang halus seperti ini, kemudian ditumis. Ditumis sampai bawangnya layu. Kemudian masukkan tomat yang sudah saya cincang halus seperti ini. Diaduk-aduk perlahan sampai semua tercampur merata dan tomatnya matang. Kemudian saya masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk. Diaduk-aduk perlahan sampai semua tercampur merata dan biarkan masak sampai matang dengan api kecil saja. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan saus tomat. Diaduk kembali perlahan sampai semua tercampur merata dan dimasak sampai matang kembali. Kalau punya oregano boleh ditaburi dengan taburan oregano. Kebetulan saya tidak punya, jadi saya tidak memakainya. Kemudian saya akan tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asin, manis, masam, seperti ini ya rasanya teman-teman. Kemudian ini dimatikan api sambil diaduk-aduk dan disisihkan dulu. Nah, setelah dingin, ini dia hasilnya teman-teman. Seperti ini bumbu pizza mininya seperti ini. Kalau punya oregano bisa ditaburi oregano ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat adonannya. Di sini saya siapkan 500 gram tepung terigu, 1 butir telur, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan gula pasir dan sejumput garam, 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan tapi tidak terlalu cair, 1 sendok teh vernipan dan 100 ml air hangat. Langkah pertama, saya campurkan vernipan dengan airnya, diaduk-aduk supaya semua tercampur rata dan pastikan vernipannya aktif ya teman-teman. Diaduk sampai tercampur rata, kemudian ditutup dan disisihkan dulu. Ini tepung terigunya. Kemudian saya tambahkan sejumput garam, dan saya masukkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian susu bubuk,
Diaduk-aduk perlahan sampai semua tercampur merata. Dan kemudian saya masukkan 1 butir telur. Kemudian diaduk perlahan menggunakan spatula. Kemudian saya masukkan lagi margarin yang sudah dicairkan, tapi tidak terlalu cair ya teman-teman. Diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian masukkan biang vernipan, saya masukkan semuanya. Kemudian diaduk kembali perlahan. Dan kemudian saya akan uleni menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diremas-remas supaya semua bahan tercampur merata. Dan kemudian tambahkan air dingin, air es, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu lembek ya teman-teman. Seperti kita membuat donat seperti itu, sampai benar-benar cukup airnya. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti kelembekan. Dan jangan terlalu kaku. Terus diuleni sampai kalis, sampai tidak lengket di tangan. Dan setelah kalis, kemudian diistirahatkan dulu kurang lebih 15 atau sampai 20 menit, ditutup dengan plastik wrap atau anduk kering yang bersih. Dan setelah diistirahatkan, saya buka plastiknya. Ini lihat teman-teman, adonannya elastis, lembut. Kemudian saya taburi sedikit tepung terigu. Ini adonannya dipipihkan dulu menggunakan rolling pin, boleh menggunakan botol. Dipipihkan ketebalannya sama dan rata. Kemudian saya menggunakan cup seperti ini dibentuk bulat-bulat.
Menggunakan gelas boleh, yang penting bentuknya bulat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian sisa-sisanya diangkat. Dan kemudian ditopingi dengan bumbu yang sudah kita buat. Bumbu pisanya. Kalau punya oregano boleh ditaburi dengan oregano. Dan bisa dikasih topping macam-macam ya teman-teman, karena ini anak saya tidak suka jadi saya tidak memakainya. Boleh ditambahi dengan paprika, boleh ditambahi dengan sosis dipotong kecil-kecil ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Jagung manis boleh ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian siap dipanggang. Di sini teflonnya sudah saya panaskan, kemudian saya masukkan pisahnya satu persatu. Kemudian ditutup, ditunggu sampai beberapa menit. Dan setelah matang di bawahnya, kemudian ditaburi topping keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian ditutup kembali sampai kejunya meleleh. Kemudian diangkat tutupnya. Pisahnya sudah matang teman-teman, dan ini akan saya angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian saya masukkan lagi ke dalam teflon pisahnya. Kemudian ditutup. Kemudian dibuka tutupnya setelah beberapa menit dan taburi lagi dengan keju mozzarellanya. Ditutup kembali sampai kejunya meleleh. Setelah meleleh dibuka tutupnya. Nih, lihat teman-teman, hasilnya cantik banget, kejunya meleleh. Kemudian ini saya angkat, panas. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita bisa membuat sendiri di rumah buat camilan. Nah, lihat teman-teman, cantik banget. Hasilnya juga banyak. Dan siap kita sajikan buat hidangan keluarga. Nih teman-teman, seperti ini hasilnya.
Ini saya akan mencoba mencicipinya. Lihat nih teman-teman, saya akan review nih teman-teman. Lihat kejunya meleleh, dalamnya juga matang. Lihat teman-teman, kejunya meleleh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, mantap tuh, kejunya meleleh teman-teman. Kita bisa buat sendiri di rumah. Selamat mencoba, recommended teman-teman. Semoga berhasil. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.